Halo, di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara memperbarui Samsung Galaxy A8 secara manual menggunakan aplikasi Odin tanpa kehilangan data. Oke, pertama-tama kita perlu memeriksa versi perangkat lunak yang sedang kita gunakan. Buka pengaturan, gulir ke bawah, tentang ponsel, informasi perangkat lunak, dan di sini, di bawah nomor build, kita bisa melihat versi yang sedang digunakan. Dalam kasus saya, versinya adalah A530FXXULCUH4. Jadi saya bisa menginstal setiap versi di atasnya jika saya ingin melakukan pembaruan. Namun, menginstal versi yang sama dengan versi saat ini juga dimungkinkan. Saya bisa langsung menginstal versi yang sama lagi. Namun jika Anda ingin melakukan pembaruan, jadi setelah kami mengetahuinya, untuk versi perangkat lunak kami, Anda perlu mengunjungi halaman hardreset.info dan kemudian masuk ke bagian unduhan. Di tempat itu ketik driver Samsung, klik cari, lalu pilih driver ini. Lalu tekan tombol unduh. Kemudian kembali dan ketik Odin. Klik OK. Lalu pilih versi 3.14.4 ini dan tekan tombol unduh. Kemudian buka tab baru dan ketik SMA 530F. Untuk firmware, saya sangat menyarankan untuk menggunakan situs saemfo.com, buka di tab baru. Kami memiliki Samsung Galaxy A8 dan sekarang gulir ke bawah. Sebenarnya ada satu hal penting lagi yang perlu diketahui mengenai model versi F ini. Penggunaan huruf F di sini memang secara khusus ditujukan bagi wilayah pasar di benua Eropa dan juga untuk negara Amerika Serikat. Kalau saya tidak salah, ya memang untuk banyak negara sebenarnya. Karena kita punya dua versi lain, maksud saya dua huruf yang berbeda. Jika saya ketik SMA 530, kita punya N dan WB. N itu untuk Korea Selatan, maaf, dan W untuk Kanada. Kita tertarik pada huruf F, jadi sekarang kita perlu gulir ke bawah dan di kotak pencarian ketik negara atau kode CST kamu. Saya punya versi Polandia, jadi saya perlu mengetik Polandia dan saya harus memilih XIO karena versi yang berbeda adalah versi yang sudah diberi merek oleh operator seluler. Saya punya versi yang tidak bermerek, jadi itulah kenapa saya memilih XIO. Sekarang kita perlu gulir ke bawah dan kita punya semua versi perangkat lunaknya. Saya punya versi H4, jadi saya bisa menginstal versi yang sama atau yang lebih baru. Saya ingin melakukan pembaruan, jadi saya akan memilih versi yang ada di sini. Itu sebenarnya versi terbaru, jadi mari kita install. Itulah versi yang akan saya pilih. Sekarang gulir ke bawah. Kami memiliki 3 tautan yang dapat kami gunakan untuk mengunduh. Misalnya, saya akan memilih yang di tengah. Cukup klik itu. Lalu tekan tombol unduh di sini. Dalam kasus saya, file tersebut sudah terunduh, jadi saya tidak akan mengunduhnya lagi. Sekarang, buka file tersebut. Penjelajah. Masuk ke folder unduhan, dan kita punya 3 file. Perangkat lunak kita, driver Samsung, dan Odin. Kita perlu mengekstrak ketiga file tersebut. Kamu bisa menggunakan WinRAR untuk itu. Klik kanan pada WinRAR, dan pilih ekstrak untuk ketiga file tersebut. Jika kamu tidak punya WinRAR, kamu selalu bisa klik kanan, pilih Extract All, dan Extract. Itu juga akan berfungsi. Oke, pertama buka folder yang berisi driver Samsung dan jalankan programnya. Dalam kasus saya, driver tersebut sudah terpasang, jadi saya tidak akan memasangnya lagi. Tetapi dalam kasus Anda, jika Anda memasangnya untuk pertama kalinya, saya sangat menyarankan untuk merestart seluruh PC setelah instalasi agar semuanya berfungsi dengan benar. Sekarang mari kita jalankan ODAP. Klik OK. Dan sekarang mari kita matikan. Pada ponsel kita, tahan tombol daya dan pilih matikan. Sekarang kita juga perlu menyiapkan kabel USB-C yang terhubung ke PC atau laptop kita, dan sekarang kita perlu masuk ke mode download. Untuk melakukannya, kita perlu menahan semua tombol volume atas, volume bawah, dan tombol daya. Dan saat kita menahan tombol-tombol tersebut, kita perlu memasukkan kabel USB-C ke ponsel kita. Jadi tahan semua tombol, masukkan kabelnya, menu akan muncul, dan sekarang klik volume atas. Kita sudah berada di mode download, juga di aplikasi Odin. Kita bisa melihat angka-angka tersebut di bawah ID COM. Dan ini sangat penting, kamu harus bisa melihatnya. Karena jika tidak,
ada kemungkinan besar prosesnya tidak akan berhasil. Oke, sekarang klik pada file BL, tombol BL, masuk ke folder downloads, dan buka folder yang berisi. Oh, sebenarnya, saya lupa mengekstrak perangkat lunaknya. Ini dia. Jadi saya perlu klik kanan, pilih WinRAR, dan ekstrak. Saya hampir saja lupa soal itu. Jadi mari kita tunggu sampai dibongkar. Oke. Sekarang BL. Untuk berkas unduhan dan versi yang sebenarnya ingin saya install saat ini adalah K6. Jadi saya sudah mengklik tombol BL, lalu pilih file BL. Sekarang pilih file AP, lalu klik buka. File ini akan membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk dimuat karena ukurannya paling besar. Kita hanya perlu terus menunggu. Oke, sekarang file CP, pilih file CP, klik buka, dan sekarang CSC. Dan sangat penting untuk memilih home CSC. Karena jika kamu memilih CSC, yang di atas ponsel akan melakukan factory reset dan kamu akan kehilangan semua data kamu. Kita tidak menginginkannya. Itulah mengapa kita harus memilih home CSC lalu klik buka. Oke, dan sekarang saya hanya ingin memastikan bahwa saya sudah memilih home CSC. Oke, dan jika semuanya sudah dimuat, cukup tekan mulai. Prosesnya sudah dimulai, kita bisa melihatnya di sini. Ini akan memakan sedikit waktu, jadi saya akan kembali saat prosesnya hampir selesai, lalu kita akan verifikasi semuanya di pengaturan pada tentang ponsel. Jadi sampai jumpa sebentar lagi. Oke, ini hampir selesai. Oke, dan jika tertulis pass, itu berarti semuanya berjalan dengan sukses. Jadi sekarang kita bisa menutup aplikasi Odin ini. Kemudian kita bisa mencabut kabel USB dari perangkat. Dan sekarang kita hanya perlu menunggu beberapa saat sampai ponsel kita menyala kembali dengan normal. Pembaruan sedang diinstal, seperti yang bisa Anda lihat. Jangan khawatir jika tertulis erasing atau semacamnya. Tidak ada yang sedang dihapus saat ini, itu hanya kalimat yang selalu muncul di layar setiap kali. Sebenarnya setelah layar pemuatan ini, kita tidak akan menjalani proses pengaturan apapun, karena biasanya jika ada yang dihapus, maksud saya factory reset, Anda juga akan menjalani proses pengaturan setelahnya. Tapi saya tidak akan mempercepat videonya, jadi Anda bisa melihat bahwa kita memang tidak menjalani proses pengaturan apapun dan kita bisa langsung menggunakan ponsel setelah layar pemuatan ini. Anda bisa lihat bahwa layarnya menghilang, lalu logo Samsung muncul.
Terima kasih. Oke, proses pembaruan telah selesai. Seperti yang Anda lihat, kita tidak menjalani proses pengaturan atau semacamnya. Jadi sekarang mari kita geser ke atas dan verifikasi versinya. Pengaturan. Gulir ke bawah ke bagian informasi perangkat lunak pada menu tentang ponsel. Dan seperti yang Anda lihat, versi baru kita telah berhasil terpasang dan pembaruan telah dilakukan dengan benar. Baiklah, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan like, komentar, dan subscribe.